Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bila Yuda. Nah, di video kali ini saya akan membahas pertanyaan teman-teman yang banyak bertanya seputar ijazah untuk pemberkasan CPNS di 2020 ini, atau pemberkasan CPNS 2019 yang akan dilaksanakan di tahun 2020 ini. Nah, namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di-share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya akan membahas masalah ijazah pada pemberkasan CPNS, karena yang saya temui di kolom komentar di beberapa video lainnya juga masih banyak menanyakan tentang ijazah. Nah, daripada saya capek bahasnya satu persatu, makanya saya akan coba rangkum dan akan saya jawab melalui video ini. Untuk pertanyaan pertama seputar ijazah adalah, ijazah apa saja yang harus dilampirkan pada saat pemberkasan CPNS nantinya. Nah, untuk teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, ijazah yang nantinya teman-teman lampirkan tidak hanya ijazah pendidikan terakhirnya saja, tapi juga mulai dari SD hingga pendidikan terakhir teman-teman sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya teman-teman mengambil formasi sarjana, jadi teman-teman harus melampirkan ijazah SD, SMP, SMA, dan juga S1-nya. Lalu bagaimana dengan teman-teman SMA? Untuk teman-teman SMA ataupun D3 juga seperti itu, ijazah SD, SMP, dan juga SMA atau D3 jika misalnya kualifikasi yang dibutuhkan adalah D3. Nah, bagaimana jadinya jika seorang sarjana melamar di kualifikasi pendidikan SMA? Jika seorang sarjana melamar di pendidikan kualifikasi SMA, yang dilampirkan cukup SD, SMP, sampai SMA saja. Untuk sarjananya tidak perlu dilampirkan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu berapa lembar legalisirnya? Oh ya, yang perlu teman-teman ketahui, yang nantinya teman-teman kumpulkan itu adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Oke, lalu aslinya itu tetap dibawa. Ya, aslinya tetap dibawa untuk ditunjukkan bahwa benar ijazah fotokopi yang legalisir tersebut sesuai dengan ijazah aslinya. Oke, lalu untuk berapa lembar legalisirnya itu saran saya siapkan minimal 10 lembar. Mungkin dibutuhkan hanya 3 lembar aja. Tapi nggak ada salahnya teman-teman yang mumpung udah legalisir, kenapa nggak sekalian banyak aja ya? Yaitu ya paling tidak kalau saya dulu tuh sampai 10 lembar saya legalisir, SD, SMP, SMA, dan juga kuliahnya juga saya legalisir semuanya. Lalu selanjutnya adalah legalisirnya ke siapa? Nah, untuk legalisirnya ke siapa ini, untuk SD, SMP, SMA ini bisa ke kepala sekolahnya ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh sekolahnya. Lalu untuk ijazah sarjana atau diploma itu bisa melalui pembantu dekan, rektor, atau pembantu rektor. Nah, kalau saya dulu nih, saya tunjukkan ijazah saya. Ini ijazah saya waktu itu dilegalisir oleh pembantu dekan bidang akademik. Jadi pembantu dekanmu nggak masalah untuk legalisir ijazah buat teman-teman yang sarjana. Nah, untuk teman-teman SD, SMP, SMA atau bisa kepala sekolah ataupun pejabat sekolah yang ditunjuk untuk melegalisirnya. Lalu bagaimana jika sekolahnya jauh? Misalnya kan ada yang suka pindah-pindah. SD-nya misalnya nggak di Palembang, SMA-nya di Jawa Barat, lalu kan SMP-nya di mana lagi ya, itu ya tetap harus dari sekolahnya, tidak bisa ke dinas pendidikan tempat teman-teman berdomisili sekarang. Itu yang saya alami di 2017 ya. Kalau misalnya ada perubahan peraturan, mungkin saya mohon maaf kalau kurang update, tapi yang saya alami di 2017 memang seperti itu. Jadi memang harus datang ke sekolahnya, dan ini yang dialami oleh teman saya. Dia SD-nya di mana, SMP-nya di mana, semuanya ya udah dia datangin satu-satu. Untungnya di setiap daerah tersebut dia punya saudara, jadi bisa nitip ke saudaranya untuk minta dilegalisirin. Jadi memang agak ribet prosesnya ya. Terutama memang akan jadi suatu keluhan buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah berada jauh dari tempat SD-nya. Tapi karena dia mengatakan bisa kok di dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu bisa jika nama sekolahnya berubah, sekolahnya sudah bubar, sudah gak ada lagi, itu teman-teman boleh ke dinas pendidikan. Namun itu pun ke dinas pendidikan tempat sekolah teman-teman tersebut yang sudah bubar, atau mungkin sudah merger atau apapun itulah. Intinya sekolahnya sudah nggak ada lagi. Nah, itu teman-teman bisa ke dinas pendidikan tempat sekolahnya berasal, bukan tempat domisili teman-teman sekarang, jika memang sudah berbeda dengan posisi teman-teman sekarang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, beda data di ijazah. Nah, ini banyak juga yang nanyakan bagaimana jika ternyata datanya berbeda antara ijazah dengan dokumen-dokumen lainnya. Kalau misalnya yang ijazah yang benar ya, data ijazah yang benar, teman-teman bisa merubah KTP dan KK-nya karena itu lebih mudah ya. Tapi jika ijazahnya yang salah, apalagi salahnya misalnya fatal, seperti misalnya namanya dari Akbar jadi Asep, nah itu kan sangat fatal nih.
minta untuk institusi pendidikannya, baik itu SD, SMP, SMA ataupun kuliahnya atau kampusnya untuk membuat surat pernyataan. Ya, surat pernyataan itu yang ditandatangani oleh kampus sendiri bahwa menyatakan ini loh, kami ini salah dan ini nama yang sebenarnya gitu. Pokoknya surat pernyataan itu sangat mendukung, dan ini memang sudah dipakai ketika pendaftaran, waktu pendaftaran kemarin kan seperti itu, ada menyelampirkan juga surat pernyataan karena memang ada kesalahan pada penulisan ijazah, mungkin nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kalau untuk nama orang tua itu nggak terlalu dipermasalahkan ya, kalau misalnya di pemberkasan ini, yang penting adalah data diri kita, seperti nama kita, penulisan nama kita pastinya, lalu juga tempat tanggal lahir kita, itu akan sangat berpengaruh pada proses pemberkasan, karena nantinya juga untuk pembuatan SK itu berdasarkan nama kita dan juga tempat tanggal lahir kita. Lalu untuk selanjutnya, salah input nomor ijazah. Ini ada banyak yang tanya juga, bagaimana kalau misalnya salah input di nomor ijazah. Nah, pada saat pendaftaran SNM ini menurut saya nggak masalah ya, karena nantinya pada saat pemberkasan pun teman-teman nantinya juga akan diminta untuk mengisi formulir lagi, di mana salah satu yang diisi adalah mengenai nomor ijazahnya teman-teman. Jadi ibaratnya nanti diperbaiki pada saat pemberkasan, selama bukan dalam hal penipuan atau misalnya kalian memanipulasi, itu nggak ada masalah. Misalnya anggap aja awal harusnya 170, teman-teman misalnya 176 ketulisannya, itu insya Allah nggak ada masalah ya untuk hal itu. Lalu bagaimana jika ijazahnya hilang? Nah, untuk ijazahnya hilang ya teman-teman bisa melampirkan surat kehilangan, lalu datang ke kampusnya. Biasanya mungkin diberikan surat pengganti ijazah, bukan ijazah aslinya, tapi surat pengganti ijazah itu pun nggak ada masalah untuk teman-teman lampirkan nantinya pada saat pemberkasan CPNS, pada saat teman-teman sudah nyatakan lulus ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman saya lupa menjelaskan untuk posisi legalisir. Ada yang nanya kan, misalnya di depan ada nama, lalu di belakang ada daftar nilai, yang mana yang harus dilegalisir. Pengalaman saya di 2017 yang saya legalisir adalah bagian depannya ya, ada nama, lalu juga di bagian belakang juga bisa teman-teman legalisir ya. Jadi legalisirnya depan belakang, kalau di kedua depan belakang ini ada data-datanya. Jadi intinya legalisir itu selama ada data di situ, yaitu lah yang harus dilegalisir, karena itu menyatakan bahwa data yang ada di situ itu benar. Kalau misalnya ini kan data nama, ya harus dilegalisir, tek. Nah, di belakang juga ada nilai, langsung dilegalisir juga. Saya nggak tahu kalau format ijazah yang sekarang tuh seperti apa, tapi kalau teman-teman masih yang legalisir lama, maksudnya lulusan lama, yang ijazahnya masih bolak-balik seperti ini, ya yang legalisir depan belakangnya aja. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan seputar ijazah untuk pemberkasan CPNS 2019. Nah, jika memang masih ada pertanyaan terlewat, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin ada yang saya lupa untuk jawabnya, tapi nggak ada masalah, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bila Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.